itu semua bagi saya kok part of God's providence ya for me gitu. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan itu saya bisa bersaksi bahwa Dia tidak pernah meninggalkan, Dia selalu mencukupkan, itu benar. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, luar biasa kalau pelita hati selama ini berpuasa dan sekarang waktunya untuk boleh bangkit kembali. Pertama, pelita hati hadir akan membahas hal yang sangat-sangat penting sekali. Pasti saudara senang juga. Apa itu? Uang, ya kan? Uang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, sekalipun tidak segalanya. Walaupun nanti bisa dibalik-balik dengan orang yang paling pinter yang saya kenal, Bapak Riki. Dia hadir nemeni saya, ya saudara, untuk berbicara apa sih ya? Pelita hati membawa saudara dan saya, kami semua belajar. Untuk ayo bertumbuh, dimulai dengan apa itu uang. Makasih Pak Riki. Sama-sama. Boleh bersama-sama saya, pelita hati ya. Udah kenalan dulu lah supaya nanti enak gitu ya. Boleh. Ya. Ya, terima kasih Pak Nathan ya, kesempatannya untuk bisa berbagi. Terus terang ini sesuatu yang harus terus belajar Pak, karena perkembangannya terus ada ya, apalagi masuk ke dalam era digital, itu makin banyak istilah-istilah baru, misalnya fintech, financial technology, lalu kemudian juga muncul satu istilah baru yang namanya finfluencer, Pak Nathan. Itu maksudnya itu makanan baru. Saya. Padahal ya itu cuma main kata aja ya, financial influencer. Jadi di sosial media kita ini sekarang berseliweran mereka-mereka yang begitu opening langsung 3 saham terbaik gitu ya. Cara mengatur uang sebelum usia 30. Sangat menarik karena dasarnya memang uang. Tapi ngomong dulu siapa? Saya. Ini udah kebanyakan materi ini. Iya, Bapak Ibu, saya Riki. Saya sehari-hari adalah dosen di Universitas Kristen Petra. Yakin mendapatkan panggilan ya dari Tuhan menjadi dosen sejak tahun 98, Pak. Ya, 98. Kalau berbicara tentang financial planning atau financial management itu sekali lagi diberi kesempatan untuk pelayanan di Bina Pranikah ya Pak, berbagai macam gereja itu sejak 2007, 2008 begitu. Jadi ini menjadi satu beban tersendiri yang saya kerjakan sampai hari ini gitu ya. Untuk memperlengkapi mereka yang muda ya. Semoga supaya konsep rumah tangganya dengan uang itu beres ya. Oke, jadi kalau kita melihat bahwa uang itu terpenting, walaupun dari pengalaman COVID kemarin itu tidak segalanya. Tapi bisa dibalik kan? Segalanya tidak bisa. Segalanya tidak bisa dengan uang. Tanpa uang. Tanpa uang gitu ya. Jadi itu kalau sudah bicara begitu berarti memang sudah akarnya cinta uang. Ya kan? Setuju. Apapun yang mengingatkan balik. Nah, kali ini pertemuan ini kita mau bicara apa, Pak Tinggi? Untuk apa itu? Konsep uang dulu, bahwa pada dasarnya memang semua orang itu cinta uang. Begitulah cinta uang. Ya nanti saya share sebentar akarnya di mana gitu ya. Iya. Secara total ya Pak, kita akan coba dengan perkenanan Tuhan tentu saja kita bicara 4 hal besar. Dari yang disebut dengan tinjauan iman Kristen terhadap keuangan atau finance gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah fondasinya. Jadi tadi saya sebut influencer itu karena ya mereka banyak, tapi ya dengan segala hormat mereka tidak menggunakan prinsip firman Tuhan. Betul. Gitu ya. Jadi cenderung ya yang cuan itu yang benar. Padahal ada yang enggak gitu ya, dan banyak yang cuan itu lari terus kan. Iya, lari terus, nggak akan kekejar. Nggak akan kekejar, ya. Itu satu. Terus yang kedua, nggak ada kalau orang belajar sesuatu yang susah selalu bilang rocket science, nggak ada ilmu yang sulit. Sebenarnya keuangan itu adalah
Ya setelah kita tahu prinsip, kita belajar bagaimana optimalisasi pendapatan, lalu efisiensikan pengeluaran. Nah kalau dua ini kita lakukan dengan benar, mestinya surplus Pak. Nah, saudara ikuti terus ya. Dua, ikuti surplus ya. Jadi siapapun ya. kepengen surplus ya. Sure. Saya juga kepengen surplus. Setelah surplus, nah ini yang kadang-kadang orang Kristen ada gamang karena salah kaprah dengan yang namanya yang terakhir yaitu investasi Pak. Karena ada yang bilang, wah percaya Tuhan kok investasi, bergantung sama Tuhan. Nah, itu yang besar. Jadi bahkan investasi itu Pak ya, nggak punya apa-apa karena iming-iming berani menginvestasikan semuanya. Ternyata gagal. Boncos, Aduh, istilahnya yang sekarang. Nah, hari ini kita masih di fondasi. Saya harap Bapak Ibu bersabar karena kalau kita mau gali firman Tuhan itu banyak prinsip-prinsip yang bisa kita dapatkan ya terkait bagaimana kita memandang uang atau harta begitu. Dan itu yang menjadikan kita bisa melakukan tiga yang berikutnya. Menarik tadi yang Pak Nathan katakan, saya setuju sekali. COVID mungkin maksudnya Pak Nathan adalah betul ya, kita ketemu ada, ya saya tidak perlu sebut nama, konglomerat bahkan yang sangat kaya gitu ya, tapi ya sudah terlambat gitu. Jadi punya miliaran bahkan triliunan, tapi karena tidak ada udara gitu ya, tidak ada oksigen, akhirnya terpaksa berangkat begitu ya. Itu betul sekali. Jadi disitulah mungkin apapun ya, diingatkan. saya juga bayangkan ya, duit segitu ya, hanya untuk di rumah bahkan sakit. bisa beli alat. Ya. Saya ketemu dengan familinya, beli alat nafas, datangnya dari Singapura gitu ya. Walaupun kamar rumah saya nggak ada, udah diadakan, baru diproses, nggak ada. Ya, jadi, nah inilah bukti bahwa sebenarnya uang tidak. Sebetulnya bisa dua sih Pak. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, biasanya malah begini, wah justru itu membuktikan kita harus kumpulin duit gitu ya. Karena mungkin ada juga cerita-cerita yang karena nggak punya uang ketika rumah sakit menawarkan perawatan COVID dengan harga yang selangit ya. Saya berharap waktu itu betul-betul karena alat ya, bukan karena aji mumpung. Nggak bisa masuk gitu. Itu bisa jadi begitu. Jadi betul sekali tadi dikatakan kita ini. Ya Pak Nathan tadi disebutkan, firman Tuhan juga sebutkan salah satu penyakit dosa manusia itu kan cinta uang. Dan secara kultural itu masuk ke kita Pak. Betul. Saya masih ingat waktu basic itu yang ditinggalkan kan sebetulnya kalau kita bicara fondasi rumah itu kan digarap dulu kan. Ya. Tapi memang setan, kenal ya sama setan ya. Itu kan pinter sekali Pak. Ya. Terlalu pinternya. Ya. Jadi setan kan, maka jangan pintar-pintar. Begitu mudah dilupakan ya, oke. Merasuk sekali masalah uang itu sampai akhirnya ya ada jargon-jargon yang selalu terjadi Pak. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil gitu, kan dia senang bermain dengan papanya ya. Maka ya pasti karena saya bukan lagi liburan, di pagi hari saya harus kelihatan sudah siap-siap, cepat-cepat begitu, lalu kemudian berangkat kerja meninggalkan dia mulai tanya gitu, Papa mau kemana? Saya bilang kerja gitu. Nah ada orang, ya waktu itu mertua saya ya, yang teriak gitu ya, cari duit. Cari uang. Itu sudah langsung cek ya. Exactly. Oh berarti papa saya meninggalkan saya. We were having fun for money. Jadi anak itu dari kecil sudah, duit itu penting gitu ya. Sementara basicnya itu ketika kita berdosa sudah dirusak kan, berarti langsung masuk. Oh betul. Iya. Papa pergi memang cari uang. Mama, apalagi sekarang mama kan. Dulu mama, papa pergi cari satu uang. Iya. Guyonan-guyonan yang ada yang bilang memang itu bercanda saja atau itu didikan yang maksudnya mau mengatakan bukannya papa mata duitan, tapi papa ini sedang bertanggung jawab. Tapi alangkah indahnya kalau memang ini ya dikatakan begini, papa mengerjakan sesuatu yang Tuhan panggil. Ya rodok dowo sih ngomongnya ya. Kan lebih enak golek duit gitu ya. Tapi kalau memang sebetulnya ungkapan itu ya ungkapan yang natural bagi saya. Bukan dia mata duit, bukan racun, bukan ya. Memang orang kerja ya langsung aja cari uang. Right. Tapi secara cultural Pak, itu menjadi banyak aspek. Misalnya kayak tadi ya, dari kecil sudah dididik gitu. Lalu kedua, definisi suami yang bertanggung jawab. Mestinya kan lebih holistik. Tapi masyarakat kita salah satu yang selalu dipandang adalah
Ya, lihatan dia dikerja di mana, karirnya bagaimana, setiap bulan bisa transfer ke istrinya berapa. Bahkan jadi target kan. Wah ya itu. Ya, ada saya Ada, nemuin ya. di dalam pastoral. Pokoknya kalau sebulan kamu nggak bisa begini, ya sorry. Wow. Tidur sebelah. Wow. Wah, itu Transaksional begitu ya. everyday konfliknya uang. Dapat apa? Pak suami Begitu istri. kan? Iya. Karena memang latar belakang dibentuk dengan kerja keras yang mati-matian. Ya. Nah, itu bisa, Pak Diki. Keluarga yang nggak punya, nggak mampu betul-betul kerja keras sampai dia berhasil, sukses. Begitu sukses dia melihat uang itu, artinya luar biasa. Karena dirintis dari orang, dia bilang, saya makan nasi pun nggak bisa. Dan sekarang saya mau makan apapun bisa ya. Nah, tapi melihat uang itu, Iya. Makanya jadi semacam apa ya, simbol of achievement juga. Iya. Lalu kemudian pendidikan, sama kan Pak? Kebanyakan dari kita, kenapa kok harus kuliah di Universitas Jambu? Supaya nanti kalau dia sudah selesai, gelarnya bagus, gajinya gede. gampang cari pekerjaan. Yes. Ya. Jadi akhirnya Jadi orang pinter, ya, supaya gampang cari uang gitu kan. itu yang saya katakan setan tuh pinter dalam arti dia merasuk. Lalu membuat segala sesuatunya seakan-akan ya it's all about money gitu ya. Bahkan keluar jargon kan Pak, time is money. Nggak, kita tidak lagi bisa berpikir time is blessing, time is being the blessing for others. Itu adalah fenomena hari ini. 3 alasan perceraian Pak Nathan. Yang pertama adalah ketidakcocokan biasanya. Tapi ini ya, Pak Nathan nanti bisa elaborate. Yang kedua adalah karena selingkuh. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah, nanti kadang-kadang ini nggak cuma muncul satu. Ini sudah apa ya? Kenapa nggak cocok? Tritunggal. Kenapa nggak cocok karena ekonomi gitu ya? Karena ekonomi nggak pas. Yang istri mulai ngelihat, ada pria lain yang bisa lebih digantungi gitu ya. Atau malah yang Tapi pria jangan istri dong. Suami juga. saya mau berimbang. Ada juga suami yang melihat ada si X atau idaman lain yang tidak terlalu menuntut begitu ya. Jadi ini bundeli terus jadi sesuatu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, masalah uang itu masalah yang akan sangat membelit kita ya. Dan mungkin di kalangan tertentu, Pak. Mohon maaf saya contoh ya, bukan berarti hanya kalangan ini. Misalnya Chinese Indonesian. Kalau bicara sampai ngomong saya ada masalah keuangan itu kayaknya kayak harga diri itu hancur semua. Lalu kalau dia bisa ngatasi sih masih oke, gitu ya. Tapi kalau enggak, mulai kan pinjaman online atau pinjam ke mohon maaf lintah darat misalnya ya. Jadi semakin mengatasi, semakin terbelitlah dia gitu. Hanya karena tidak punya keotentikan, berani bilang Pak Nathan sudah tekor 2 bulan Pak, misalnya begitu. Karena itu kan malu sekali. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat pelayanan tentang pemahaman tentang uang itu harus kita tegaskan kepada jemaat supaya ya nggak sampai terlalu terlambat ya. Gitu. Karena pengembangan zaman sekarang bahwa dengan teknologi yang canggih yang nanti bisa sharing gitu ya, yang memang targetnya semua uang, tapi dasarnya itu nggak ada, dan itulah yang dikejar. Dan akhirnya karena memang dasar nggak ada, ingin cepet dapat duit, ingin cepet kaya, ingin cepet termasuk kedudukan macam-macam, malah jatuh habis-habisan. Betul. Dan itu biasanya akan manifested istilahnya ya, di dalam bentuk anak yang memberontak. Jadi misalnya, papa ini cuma cari duit tok. Terus papanya yang ngomong, lu cari duit lah buat kamu. Gitu ya. Terus anaknya bilang, lu tapi I need you. Ya, tapi papanya bilang, lu kalau I'm with you, tender hilang. Siapa yang ngasih makan? Klien hilang gitu. Jadi ini kayak jadi lingkaran yang nggak selesai-selesai. Tapi mulai anaknya ini mulai kayak ya rebellious misalnya ya, lalu kemudian melakukan hal-hal yang sebetulnya adalah seeking for attention. Nah itu juga tanpa disadari. Padahal ketika dia bicara begitu,
di dalam kondisi yang memang sudah sangat mampu kan. Iya betul. Banyak kan? Betul. Bukan nggak makan, betul. Loh, iya, bukan Tujuh. karena saya besok tuh makan apa ya? No, makan Ya, siapa? orang yang sudah mau makan, Iya. makan apa berapapun bisa. Jadi we are talking about someone yang mungkin Iya. sudah 50 juta per bulan, itu bisa berkata saya ini harus kerja keras. Betul. Maka kalau kita mau kembali basicnya ke firman Tuhan, cocok sekali ya Pak Riki ya, bahwa dari mana sih manusia itu kemudian sangat-sangat materialistik. Ya. Dan saya melihat dari kebenaran firman Tuhan, diawali ketika kenal ya sama Cik Iwa ya. Cik Iwa tahu Pak. Cik Iwa ya. Kokone ko Adam. Bojone. Kodam gitu ya. Bodam. Ketika ya jatuh dalam dosa, dia lihatnya apa? Kan materi kan. Exactly. Buah itu memberikan menarik, pengertian, menarik hati kan. Maka yang diusikan hati terus kan. Dan pelita hati, maka kita akan semua yang kita beresin hati. Asik Karena preaching-nya. selama hati tidak beres, nggak mampu melihat materi. Dengan makan itu, dia katakan, aku akan jadi seperti Allah. Yes. Lebih segalanya, siapa nggak ingin? Nggak kepingin. Ya. Padahal ya itu materi kan. Maka begitu dimakan, ketika dia makan, sebenarnya dia udah buang Allah. Yes. Kan lu tanya dulu kan, Yes. Tuhan ini ya, nggak pernah kejadian itu muncul yang tidak terbiasa. Iya. Sesuatu yang baru gitu ya. Yang baru kenapa nggak tanya gitu ya? Kan berarti kan sudah mulai cut ini ya, relasi dengan Allah itu kan. Nah, dia ambil sendiri dan yang diambil ingin jadi seperti dia. Ini bagus sekali. Dan bagus disitulah saya bilang kenapa dasar manusia selalu materialis. hati ya. Ya, karena hatinya tuh melihat itu, nggak melihat Allah. Right. Nah, untuk bisa sekarang kita yang sudah berdosa mengembalikan melihat kepada Allah, itu perjuangan kita tuh setengah hidup. Dan terus-menerus Kalau setengah mati, saya pulang. Kita setengah hidup ya. Jadi saya senang sekali ketika ayo kita awal ini, jadi bicara uang, yuk mulai dengan. Jadi teringat itu. Jadi teringat dengan satu statementnya salah satu dosen Petra ya, yang sempat di kebagian universitas kami berdua bicara soal keuangan. The heart of the problem of money is the problem of the heart. Jadi akar masalahnya itu di hati. Di hati. Dan saya senang sekali Pak Nathan mengungkap bahwa dosa itu awal mulanya bukan membunuh, no. Itu starting dengan ya kita tiba-tiba kayak aku nggak mau dengar Tuhan lagi gitu ya, aku nggak mau berelasi lagi gitu. Jadi malah mungkin di dalam benaknya Ci Iwa tadi adalah bohong berarti kamu selama ini gitu ya, kamu nggak mau disaingi gitu. Jadi akhirnya menjadi seperti itu. Nah larinya manifestasinya kalau kembali ke uang tadi ya, yang sama tadi ya. Bisa overwork, takut toh Pak, gak cukup, gitu ya. Iki lek kita nggak ngoyo, gimana gitu ya. Walaupun sudah kecukupan misalnya, pun masih, betul. Ada yang orang juga nggak sanggup kalau harus turun kelas, misalnya gitu. Atau ada yang greed, gak pernah cukup. Jadi yang satunya didorong rasa takut, yang satunya didorong rasa serakah. Dan dua-dua ini kadang-kadang ganda-ganti gitu. Nah, kalau kita sudah sampai kalau serakahnya enggak, cuma merasa enggak cukup. Lah ya iku mang, Pak. Podo tuh. Iya. Kan dua itu. Dan kadang-kadang di tengah-tengah itu adalah apa ya? Instagram tetangga gitu ya. Lu. Dia kok iso nang Singapura gitu ya. Aku yo kepingin gitu. Nah, akhirnya terjadi hal-hal seperti itu gitu. So, ya keuangan betul sekali ya. Saya percaya, makanya kalau kita yang sudah di dalam Tuhan tuh harus terus bersyukur dan terus berproses ya, karena ya kita percaya darah Kristus itu menyucikan hati yang sing condongnya ke uang terus itu tiba-tiba dia bilang no, you live for me gitu kan. Nah ini juga nanti menjadi salah satu prinsip Pak. Jadi prinsip dasar utama dari mengelola keuangan adalah sudahkah kita itu menghambakan diri kepada Kristus. Jadi bagaimana supaya kita tidak jadi hamba uang? Ya kita menguasai uang karena kita menghambakan diri kepada Kristus. Ini nanti larinya ke banyak Pak Nathan. Bagaimana kita menghasilkan duit? Nggak boleh sekedar ya kerja. Ya pokoknya menghasilkan duit. Ya cari uang. Cari uang. Mohon maaf loh, kalau gitu bedanya Anda dengan mohon maaf sekali. Misalnya orang yang jelas-jelas berprofesi yang buruk.
Ya. Bedanya apa? Kalau cuman benar atau salah adalah berapa banyak uang yang bisa kamu kumpulkan gitu ya. Tapi orang Kristen harusnya enggak. Saya dapat uang itu karena saya menjalankan panggilan Tuhan. And Pak bisa koreksi saya, menurut saya panggilan tidak harus becoming seorang hamba Tuhan full time ya, karena hakikatnya kita semua full time. Jadi dosen juga, punya kafe juga. Tapi ya sekali lagi Pak, berapa banyak ya dari kita yang ketika applying for your first job misalnya. Lebih kecil lagi sebetulnya sebagai suami, istri, anak-anak, semua itu tidak pernah terlepas dari apa yang namanya calling. Ya, Tuhan panggil kita, Tuhan izinkan kita lahir dalam dunia ini, sebetulnya adalah rencana Tuhan. Yes. Ya. Jadi saya sangat senang sekali kalau Pak Diki punya konsep, sekarang yang namanya anak Tuhan itu menghambakan diri pada Tuhan Yesus, bukan pada uang kan. Nah, persoalannya adalah bagaimana saya ini bisa menghambakan diri pada Tuhan. Ya. Itu pokoknya oke, saya ngerti kok harus hambanya Tuhan Yesus, tahu gitu ya. Tapi gimana? Ya, satu dulu dasarnya. You mau percaya nggak? Yes. Gitu kan? Yes. You percaya, bukan menyesal, bertobat. Bahwa ya, yang Paulus katakan, sampai dia katakan hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, begitu saya punya konsep betul ya hidupku itu, aku tuh sudah mati. Ya, tapi anugerah Tuhan boleh menyelamatkan saya, itu luar biasa. Yes. Jadi konsep keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka jangan remehkan. Yes. Saya percaya orang yang meremehkan saya diselamatkan, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Yes. Ya kan? Dia mati ya. Orang menderita apapun ya, sampai menderitanya sampai mati ya, demi aku. Sayang Pak Pegi. Betul. Aku mati untuk kamu. Nah, ketika sudah menemukan itu, oh ya Tuhan ya, maka hidup itu betul sudah dibeli kan, boleh katakan, dan dibeli bukan kredit ya, lunas, tunai, bayar tunai saat itu, mati saat itu, iya. Maka dia berkata, oh iya, yang aku hidup ini bukan hidupku, Tuhan yang hidup. Makanya nanti penghasilan itu Pak, bagian dari usaha kita mewujudkan apa yang Abraham Kuyper pernah bilang. 24 jam hidupku ini setiap incinya is God's. Jadi bukan jadi Kristen, ya percaya kok. Ya sudah toh, minggu ke gereja, kasih persembahan, bahkan kasih perpuluhan, udah. Terus Senin sampai Sabtumu, ya itu kan justru saya ini berusaha gitu. Tapi Tuhan mau bahwa, yang tadi saya katakan Pak, waktu kita melamar PT A, PT B, misalnya kita mau bekerja untuk perusahaan, maksudnya perusahaan A, perusahaan B. Berapa banyak yang anak muda itu bisa berlutut dulu, Tuhan, is this what you want? Gitu. Terus kemudian juga keputusannya bukan sekedar sing dising nerimo gitu ya. Lalu kan biasanya klasik ya itu Tuhan buka jalan. Saya tidak menafikan itu, tapi sekali lagi your heart. Waktu saya yakin Pak Nathan pasti ada cerita yang sangat-sangat menyentuh ya ketika mengapa menjadi hamba Tuhan. Tapi saya pribadi misalnya, waktu awal-awal jadi dosen juga penuh pergumulan Pak. Karena ya saya anak laki satu-satunya, cuma dua, paling ganteng. Papa mama tentunya berharap saya lebih bekerja di perusahaan yang komersial dan seterusnya ya. Cuman herannya kok bisa papa itu lebih open. Dia mengatakan, kamu harus kalau bisa S2, jangan hanya S1. Tapi papa juga mengatakan, tanpa langsung eksplisit, tapi saya paham sendiri ya, secara keuangan berat buat dia. Jadi bergumul lah saya gitu. Waktu awal-awal itu juga terlihat sekali Pak bedanya gaji di industri, waktu itu perbankan ya Pak, saya nggak perlu sebut nama banknya, sama yang sekarang saya lakukan gitu. Itu kelihatan beda. Jadi memang dari sejarah sononya,
seorang pendidik itu kan dianggap pahlawan Tanpa tanda jasa. padahal ngawur tuh ya. Oh iya, Enggak lah. Loh, ya ada ngawur karena kalau bagi sekolah yang nggak mampu, oke Iya, lah. iya, Kalau iya. bagi sekolah diberkati itu. Oh, of course, iya. Loh, iya sampai saya pun ya saya nggak usah ngomong universitas mana ya Pak Nathan nih. Sorry ini bisa untuk nasi pecel dok itu ya. Aku nggak nyari nasi pecel kok gitu ya. Nyari koloke. Tapi itu maksud saya gitu loh. Jadi pergumulan, Pak. Pergumulan bahwa jadi jangan yang mau saya katakan, sorry agak scattered ya. Ini pertama jadi excited banget. Seringkali orang datang ke saya itu sudah, Pak, saya sudah terbelit pinjol 275 juta. Bagaimana menyelesaikannya? Bagi saya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mirip dengan orang yang tiba-tiba, Pak, saya butuh ditransfusi darah. Kalau enggak, habis ini. Misalnya begitu ya. Tapi kalau kita mau dengan tenang, kita mau berdialog ya pasti itu kegawatan yang harus diselesaikan. Tapi yang kalau kita mau refleksi, kok kamu tiba-tiba butuh ditransfusi? Iya. Selama ini ketika kamu terima gaji, buat apa no? Iya. Ketika kamu spending, ngitung atau enggak? Kalau ada surplus, buat apakan? Bahkan yang lebih fundamental dari itu adalah waktu pertama kali kamu apply for your job, udah konsult dengan tuanmu belum? Itu Pak. Nah kalau kita sudah consult, itu kan berarti maksudnya kita mau istilahnya itu bersandar sama dia. Kalau saya tadi cerita saya lanjutkan ya Pak. Saya menghargai kampus saya, ya bukan karena nanti ditonton oleh orang-orang Petra ya, tapi betul-betul saya karena Tuhan ya, dan saya melihat kampus ini juga serius kok untuk mengembangkan mereka-mereka yang sudah mendedikasikan diri. Dan saya merindukan semua orang yang kuliah di situ menemukan Tuhan. Panggilannya, Tuhan dan panggilannya. Betul. Itu saya melihat bahwa ketika kita bersandar ya Pak, saya bukan konglomerat jelas, tapi kalau saya boleh bersaksi Pak Nathan dan juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mencukupkan. It's always enough, Pak. Nggak berlebih. Sampai hari ini. Until today, 26 tahun. For you is nothing ya, 26 tahun. Tapi saya melihat saya ini sama Petra, 26 years. Dari mulai S1 gak ngerti apa-apa, Pak. Sampai, ya memang ada Dari beasiswa. bangku kuliah gitu. Iya. Waktu kuliah sama-sama. Betul, Pak. Waktu awal-awal ke Petra kok nang luar kota, Pak. Waduh gitu ya. Tapi sampai hari ini ya itu tadi saya saksikan. Memang yang S2 kampus saya memberikan beasiswa. Bahkan waktu itu beasiswanya sangat mengharukan karena saya berangkat studi itu tahun 2000, Pak. Waktu itu baru 98. Pak Nathan masih ingat ya? Bank-bank diras, lalu dolar nilai tukarnya melonjak. Tapi wakil rektor 2 saya berkata, ya sudahlah, kamu sudah daftar, sudah keterima, setahun ya selesai. Master Pak, setahun harus selesai. Jadi akhirnya ya puji Tuhan berangkat. Lalu S3 Tuhan beri lagi lewat beasiswa pemerintah Pak. Jadi itu semua bagi saya kok part of God's providence ya for me gitu. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan itu saya bisa bersaksi bahwa Dia tidak pernah meninggalkan, Dia selalu mencukupkan, itu benar, itu benar. Kasih kekuatan, kesehatan, hikmat, of course, sampai hari ini. Cemerlang gitu ya. It's all from Him. Sesi pertama ini dapat kita simpulkan yang bagus sekali ya. Bahwa apapun start yang harus kita mulai, ayo kita berlutut pada Tuhan. Ya. Kalian, anak yang muda, siapapun, mau cari pekerjaan, banyak lamaran, sudahkah kamu berlutut dulu? Ya. Adapun misalnya, ada 3 perusahaan, ya terima ya. Ini gajinya top, ada ini, ya biasa-biasa. Ya. Langsung, kalau memang cinta uang, ambil yang top kan. Tapi coba tanya Tuhan, siapa tahu ditaruh di tempat di sini, dan di sini saudara bisa jadi orang yang top, melebihi semuanya ya. Kenapa? Karena yang merancang hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Ya, berlututlah kepada Tuhan, ya. Datanglah pada Tuhan, itulah dasar hidup kita. Mencari, mengembangkan, mengelola keuangan.
Sampai ketemu lagi, lebih dalam lagi. Bagaimana kita menggarap keuangan itu dengan baik dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Thank you Pak Riki. You're welcome, Kita ketemu Pak. lagi. Ya. Ya.